mengenai Joko Widodo. Karena saya ketemu saudara, jadi kebetulan cari-cari ketemu yang namanya Joko Widodo ini di Universitas Gadjah Mada, tapi bukan Joko Widodo saudara. Ternyata yang ditemukan itu namanya adalah Hari Mulyono, almarhum Hari Mulyono. Hari Mulyono meninggal pada tahun 2018 ya, waktu itu katanya meninggalnya tiba-tiba. Dan di waktu itu Jokowi sudah menjadi presiden, dan yang namanya Hari Mulyono ini mendapat limpahan saudara. Jadi harta kekayaan atau mungkin harta kekayaan Joko Widodo lah. Joko Widodo sudah berhasil, ya kan, dan banyak duitnya. Tapi tiba-tiba si Hari Mulyono ini meninggal dunia saudara. Dan waktu itu mungkin terlintas di benak Joko Widodo saudara. Jadi dia bagaimana kalau yang namanya si Hari Mulyono itu dirubah menjadi dirinya. Nah ini saudara, ini adalah sebuah imajinasi, sepertinya imajinasi ya. Dia ingin membuat yang namanya Hari Mulyono menjadi Joko Widodo. Padahal Hari Mulyono ini adalah iparnya, saudara, ipar daripada Joko Widodo. Ya kan, dia adalah suami daripada Idayati, ya kan, adik daripada Joko Widodo. Mungkin gara-gara dia tidak kuliah, ya kan. Tapi bagaimana caranya dia pikir, wah ini saya akan ambil deh data-data mengenai Hari Mulyono ini, saudara. Dan waktu itu ketahuan juga, dan begitu PD-nya, Joko Widodo PD, saudara. Waktu itu tahun berapa, ya kan, diadakan pertemuan di Ambarukmo. Ya kan, diadakan pertemuan di Ambarukmo, mungkin silaturahmi lah, ya kan, pokoknya pertemuan mengenai Fakultas Kehutanan. Nah ini saudara, yang bernama wanita ini, yang bernama adalah Evi Yulia. Dia melihat gerak-geriknya waktu itu Joko Widodo itu agak sedikit mungkin berbeda saudara, berbeda. Jadi waktu itu dia kumpul-kumpul, terus dia ada yang buka-buka foto di reuni itu, ya kan, di sana ada Joko Widodo. Mungkin Joko Widodo sudah berlaku sebagai yang namanya Hari Mulyono, tapi disentuh oleh yang namanya si Evi Yulia ini saudara, ya kan, bahwa ini adalah Hari Mulyono. Dan sedikit agak, saya lihat sedikit agak kaku ya Joko Widodo di dalam masalah ini. Dan ternyata yang namanya Hari Mulyono ini saudara, dia punya anak dua, cakep-cakep saudara, cakep-cakep. Ya kan, namanya dikasih nama seperti rimba-rimba begitulah, seperti rimba-rimba. Dan anaknya cakep-cakep. Seharusnya anak ini yang bisa menjadi anak Joko Widodo itu cakep saudara, bukan seperti Gibran atau Kaisang, ya kan, atau si Kahiyang saudara. Kalau ini anak daripada si keponakan Jokowi ini, ya kan, anaknya daripada si Hari Mulyono, Insinyur Hari Mulyono ini, almarhum Insinyur Hari Mulyono ini, cakep-cakep saudara, laki sama perempuan, cakep-cakep. Nah ini saudara, mengapa dia tidak sekalian diaku anak? Dia hanya mengaku yang namanya Hari Mulyono, diaku sebagai Joko Widodo. Dan sepertinya dia bermain-main dengan yang kita ungkap kemarin. Ada nih sepertinya nama rektor daripada Universitas Gadjah Mada. Waktu itu tahun mungkin sekitar tahun 2014 ya. 2014. Ada saudara, ada peran daripada si rektor ini terhadap Joko Widodo. Mungkin semua data-datanya diberikan, ya kan. Dan akhirnya apa? Dia mendapatkan, Joko Widodo ini mendapatkan formulir seperti form, tapi jelek saudara, dan itu ditulislah namanya jadi Insinyur Joko Widodo. Ini asal mulanya. Dan nama Joko Widodo itu sepertinya diakui oleh orang-orang yang oleh mungkin orang-orang yang berada di dalam manajemen UGM. Ini saudara, termasuk adalah wakil rektor dan semua orang, tetap sepertinya mereka kompak. Ya kan, mereka kompak. Dia mengatakan bahwa inilah Joko Widodo saudara. Tapi dari murid-murid yang lain itu dia mengatakan bahwa Joko Widodo itu bukan itu, nggak ada Joko Widodo di sana. Yang ada adalah Hari Mulyono. Nah ini saudara, ya, akhirnya ini menjadi rame, ya kan, menjadi rame. Akhirnya muncullah. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kita melihat dan terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir. Di cuplikan video tadi kita melihat banyak bukti
atau fakta-fakta terbaru dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang belum ada titik terang terkait dengan ijazah. Bahkan dikabarkan dari para tersangka pun masih mempertanyakan keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan mereka meminta pertanggungjawaban, bahkan siap bertarung demi untuk menunjukkan kebenaran terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Nah, ini menarik teman-teman ya, bahwa memang uh, disebut-sebut bahwa foto yang digunakan di ijazah tersebut itu bukan, ya dikabarkan bahwa itu bukan foto Pak Jokowi, foto orang lain. Nah, jadi dugaan-dugaan ini ya banyak sekali kita melihat bermunculan di media sosial teman-teman, yang menyebut bahwa itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Nah, jadi kabar tersebut teman-teman sehingga menggemparkan publik bahwa menurut sejarah logika bahwa tidak mungkin ya seorang presiden atau mantan presiden yang menggunakan ijazah palsu. Ya, jadi teman-teman ini tidak dipungkiri, tapi tuduhan tersebut, ya dugaan tersebut semakin melebar di media sosial. Bahkan ini menjadi serius, bahkan Pak Jokowi pun melaporkan para tersangka, ya melaporkan Roy Suryo dan beberapa orang lainnya, dan pada akhirnya mereka ini ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara polemik ijazah yang katanya bahwa ini pencemaran nama baik terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Dan sementara yang dicemarkan itu nama baik dari Pak Jokowi ketika ijazahnya dituding palsu. Nah, jadi makanya kita melihat seperti Sunul Duwaji menyampaikan bahwa objek dari perkara itu harus dibuktikan, harus ditunjukkan tujuannya apa, supaya dari tuduhan tersebut, kalau yang aslinya sudah sah, itu apa namanya asli, tentu semua tuduhan dari para tersangka ini terbantahkan kalau yang asli ijazah tersebut sudah ditujukan. Nah, jadi teman-teman biar lebih jelasnya, saya coba melihat ada beberapa komentar di bawah ini yang menyatakan bahwa anehnya saudara presiden kok kabar kematiannya tidak jadi sorotan. Ya, jadi ya kabar kematian ini kan hanya viral ketika Rismon Hasyolan, ya teman-teman, ya, dilaporkan ya terkait dengan surat kematian dan bahkan ijazah S2 dari Yamaguchi tersebut. Ya, biar bagaimanapun cara mendapatkan hasil ini, barang palsu tetap kelihatan palsu ya. Ya, kemudian bahwa kalau memang benar itu jasa orang lain, maka memakainya dan mengaku itu tidak punya harus dihukum. Dan kalau saya dengar videonya, sepertinya Hari Mulyono disebut sama Bu Evi Yulia, ya ngaku nama Mulyono, dan memang dalam kasus ijazah ini penuh misteri. Ya, jadi bahkan kalau Jokowi jadi pengawas BUMN, siapa yang memberikan jabatannya terhadap Joko, dan harus ada SK sebagai pengawas BUMN tersebut. Artinya dia masih haus kekuasaan dan mengurus anggaran dari BUMN tersebut. Ya, jadi kebenaran akan mencari jalan sendiri, kata Ardian. Suatu saat yang akan menunjukkan. Ya, jadi teman-teman, artinya bahwa ketika ini ya sampai hari ini masih misterius ijazah mantan Presiden Joko Widodo, dan suatu saat bahwa kebenaran akan terungkap dengan mencari jalannya sendiri teman-teman ya, karena memang bagaimanapun ya, sekalipun bagaimana cara untuk menutupi ijazah ini ya, tentu kalau diibaratkan seperti bangkai dibungkus dengan atau ditutup dengan rapat-rapat, dan tentu suatu saat akan terbongkar. Ya, kalau kita masih mempunyai akal sehat, yang asli dibuka di mata publik dan satu persatu kelihatannya bohongnya. Ya, Jokowi instrumen dari ijazah Hari Mulyono. Jokowi tak menjabat presiden, tapi sekarang menjabat sebagai badan pengawasan Danantara yang mengelola semua aset BUMN yang jumlahnya ribuan triliun. Sudah selayaknya Jokowi diadili apabila benar ijazah Jokowi asli, palsu, dan stop semua uang pensiunnya kembali ke rumah fasilitas pensiun. Ya, jadi teman-teman, ini sangat menggiurkan bahwa
ketika ini sudah menjadi mantan pun ya ijazahnya masih terus dipertanyakan. Ya mestinya dari awal memang ini harus dikelirkan ketika mantan Presiden Joko Widodo itu tahu terhadap ijazahnya yang menjadi problem saat ini. Karena Bambang Tri dan Gus Nur saat ini kita melihat bahwa mereka pun sudah pernah dipenjara, tapi mereka masih, ya bahkan dikabarkan mereka ini masih mempertanyakan keaslian ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo. Ya, kenapa? Karena memang pada saat pengadilan, ya fotokopi fisik dari keabsahan ijazah itu tidak pernah ditujukan terhadap mereka. Ya, fisik dari ijazah itu tidak pernah diperlihatkan, bahkan hanya ditujukan fotokopi saja pada saat di pengadilan. Ya, yang aslinya sepertinya masih belum ditujukan kepada mereka, sehingga hal ini disampaikan oleh Gus Nur menyatakan bahwa kalau Pak Jokowi mau menunjukkan keasliannya ijazah tersebut saat ini, bahkan dia mau meminta maaf kepada Pak Jokowi 7 hari 7 malam. Nah, hal ini teman-teman itu artinya bahwa ijazah itu sama sekali tidak pernah ditujukan di pengadilan. Ya, penegakan hukum hanya membuktikan fotokopi yang dibawa oleh kuasa hukumnya atau relawan-relawan Jokowi. Jadi teman-teman, bagaimana menurut Anda? Apakah nantinya sama juga dengan pengadilan Roy Suryo, Butiva dan timnya? Apakah hanya ditujukan fotokopi? Tentu hal ini teman-teman untuk lebih netral dan lebih kasus ini lebih seadil-adilnya, mestinya keaslian itu harus ditujukan supaya tidak ada keraguan para tersangka ini ke depannya dalam kasus polemik ijazah. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.